Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zakaria. Saya mengajar di Sekolah SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 2, Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2540411271. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 dengan materi menyambut masa balik kelas 4. Mari selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum pembelajaran kita akan mulai dengan berdoa. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa dan berdoa kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Akan saya absen dulu. Yang pertama, Adi Muhammad Fazal. Yang kedua, Aditya Asrofikur Rahman. Yang ketiga, Airlangga Aryawi Bisono. Selanjutnya, Salasika Lituhayu. Yang terakhir, Talita Hasna Humaira. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya? Iya. Oke, terima kasih. Baiklah anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda masa balik. Ya, tanda-tanda masa balik. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kenapa kita harus belajar masa balik? Karena ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Baik, kita akan lihat. Yaitu capaian pembelajaran kita, peserta didik nanti mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dan dapat membuat mind mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam bidang ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan beribadah. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik dan membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung. Baiklah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah ini? Apa? Pertumbuhan manusia dari awal sampai akhir. Ini apa anak? Bayi, balita, anak-anak,
atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, balik itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Jadi jawaban dari Mbak Ceva tadi sudah mendekati dari pengertian sesuai KBBI. Baiklah, ini ada pertanyaan. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang balik? Coba Mbak Ceva. Remaja. Mas Embut? Wajib sholat. Pinter. Mas Faiz? Mimpi basah. Mbak Safira? Menstruasi. Oke, pinter. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Kira-kira tanda-tanda balik ada apa saja? Ya, ada yang tahu ya? Meskipun tadi teman-teman kalian sudah sedikit menyinggung tentang pajaman tadi. Jadi ada dua tanda-tanda balik. Ya, ada dua tanda-tanda balik itu. Yang pertama, secara ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya, secara ilmu fikih dan biologi. Baiklah, secara fikih, menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik itu ada tiga. Yang pertama, mimpi basah atau istilahnya ihtilam. Ini khusus bagi laki-laki. Sedangkan yang perempuan, menstruasi atau haid. Dan yang ketiga, berusia 15 tahun. Tapi usia 15 tahun ini hanya kira-kira, bisa kurang, bisa. Oke. Baik, saya jelaskan tentang mimpi basah. Mimpi basah atau ihtilam biasanya dialami anak laki-laki usia 9 tahun atau lebih. Mimpi basah juga bisa dialami oleh perempuan. Apabila kalian telah mengalami fase ini, maka kalian sudah masuk usia balik dan wajib menunaikan kewajiban dalam agama. Lanjut. Menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi pertama kan normalnya terjadi di usia 10 sampai 14 tahun. Namun beberapa kondisi haid pertama juga bisa terjadi lebih awal. Dan waktu haid paling sedikit semalam atau 24 jam. Dan umumnya adalah 7 hari 7 malam dan paling lama adalah 15 hari. Dan apabila melebihi masa itu, maka disebut dengan istihdah atau darah. Kemudian ciri yang ketiga sesuai ilmu fikih yaitu berusia 15 tahun. Walaupun belum mengalami ihtilam atau haid, tetapi ia sudah berusia 15 tahun, maka sudah bisa dinyatakan dia sudah balik. Karena seorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu disebut mumayyiz. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi di sini dinamakan pra remaja. Laki-laki usia antara 11 sampai 14 tahun dan perempuan 11 sampai 13 tahun. Kita lanjutkan. Nah, bagi laki-laki berdasarkan ilmu biologi, ini yang pertama suara terdengar semakin berat. Yang kedua, tumbuhnya jamur. Yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, rambut di bagian tubuh tertentu. Dan yang keempat, pertumbuhan badan semakin besar disertai nafsu makan yang meningkat. Sedangkan untuk yang perempuan, yang pertama, suara terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, terutama di pinggul dan dada. Dan yang terakhir adalah menstruasi. Baiklah, ini ada video tentang memahami tanda-tanda balik. Silakan disimak. Ada tiga. Yang pertama, telah mencapai umur 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mimpi basah. Ya, setelah kita pelajari tanda-tanda dari ilmu fikih dan biologi,
ternyata ada persamaan dari tanda-tanda balik tadi. Yang pertama adalah tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, bisa di ketiak atau di kemaluan. Yang kedua, tubuh bertambah lebih tinggi dan besar. Dan yang ketiga, ini sudah terjadi pada kalian, yaitu mulai merasakan perasaan ingin disukai lawan jenis. Ya, setelah kita pelajari tanda-tanda balik ini, artinya kita sudah mempunyai beberapa kewajiban. Contohnya adalah sholat fardu, sholat yang 5 kali dalam sehari itu. Yang kedua, menuntut ilmu. Ya, dan yang ketiga, bagi perempuan wajib menuntut aurat. Tidak cuma perempuan, laki-laki pun juga. Baik, ini ada video lagi tentang bagaimana cara menyambut masa balik. Silakan dinikmati. Yang mana pada kesempatan kali ini kita mempelajari materi keempat, yaitu menyambut usia. Baiklah, akan saya buat 4 kelompok dan di tiap kelompok ada 6 atau 7 orang. Baik, silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Baiklah, sudah kita buat 4 kelompok. Nah, nanti di tiap-tiap kelompok ini kalian akan memberikan sebuah kertas ini dan spidol. Nanti sesuai dengan perintah ini, kalian akan membuat poster. Saya bagi saja, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk kelompok 1 dan 3, kalian akan membuat poster tentang tanda-tanda balik secara fikih. Kelompok 2 dan 4 nanti membuat poster tanda-tanda balik secara biologi. Baiklah, sudah saya bagikan kertas. Nah, di kertas itu nanti kalian akan membuat poster tentang tanda-tanda balik, baik secara fikih maupun biologi. Baiklah, waktu sudah selesai untuk membuat poster. Sekarang akan saya minta kalian untuk presentasi ke depan. Nanti tiap kelompok semuanya harus maju ke depan untuk membacakan, mempresentasikan Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas. 2. Sudah mengalami aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, anak-anak, sudah kita pelajari tentang tanda-tanda balik. Kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini? Mas Tais? Saya jadi tahu arti balik. Oke, Mbak Cepa? Kamu tanda-tanda balik. Oke. Nah, baik anak-anak, sudah kita pelajari tadi. Setelah ini kalian akan saya berikan tugas untuk mengerjakan LKPD yang ada di sini. Nanti jangan lupa ditulis nama dan kelasnya, kemudian kerjakan 10 soal ini. Oke, akan saya bagikan. Baik anak-anak, waktu sudah selesai. Silahkan akan saya ambil di meja kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, kita telah di ujung pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan enggak? Ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.